warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang analisis sistem pada Quizizz. Nah, pastinya teman-teman udah sering banget nih ngedengar mengenai aplikasi atau website Quizizz ini. Yang mana Quizizz adalah sebuah platform berbasis web dan aplikasi yang dirancang untuk mendukung pembelajaran interaktif melalui kuis. Platform ini juga mengubah pengalaman belajar menjadi lebih menyenangkan dan penuh semangat. Fitur aplikasi Quizizz dilengkapi dengan fitur gamifikasi seperti leaderboard, avatar, dan juga musik latar yang dapat membuat siswa menjadi lebih antusias dan dalam menyelesaikan kuis. Platform ini juga mudah sekali diakses melalui berbagai perangkat, sehingga dapat digunakan oleh guru ataupun siswa dalam melatih pembelajarannya. Platform ini juga memberikan laporan hasil otomatis serta integrasi dengan platform lain seperti Classroom ataupun platform lain yang mendukung proses pendidikan. Oke, untuk masuk ke platform Quizizz, kita akan melakukan tahapan login atau mendaftarkan akun kita ke platform Quizizz. Nah, setelah tahapan login berhasil, kita akan ditampilkan seperti pada layar. Ini adalah halaman dashboard dari Quizizz tersebut. Di sini ada beberapa contoh soal, ada penilaian, presentasi interaktif, video interaktif, analisis, dan juga beberapa fitur yang lainnya. Namun beberapa fitur ini tidak bisa kita gunakan jika kita masih menggunakan fitur free atau yang gratis. Karena di sini juga terdapat fitur premium sehingga kita bisa lebih bebas dalam menggunakan beberapa aplikasinya. Seperti contoh, pada biografi ini terdapat keterangan premium, berarti itu hanya bisa digunakan untuk akun-akun yang sudah dipremiumkan. Kemudian pada halaman dashboard ini juga terdapat perpustakaan, yang mana ini akan digunakan untuk menyimpan kuis yang kita buat pada tombol buat yang ada pada atas dashboard. Di sini ada hasil, yaitu hasil kuis yang telah dilakukan oleh siswa. Kemudian ada kelas, diferensiasi, dan juga kuis AI. Oke, lanjut. Di dalam perpustakaan ada beberapa contoh Quizizz yang telah saya buat. Nah, di dalam Quizizz ini terdapat beberapa pertanyaan yang dapat kita gunakan untuk menguji atau melakukan pembelajaran pada siswa ataupun teman-teman. Nah, saat ingin memulai kuis, kita hanya klik mainkan sekarang. Kemudian akan muncul kode yang dapat dimasukkan oleh para siswa untuk mengerjakan kuis yang telah dibuat. Berikut adalah contoh dari tampilan saat kita memainkan kuis dan juga mengerjakan kuis tersebut dalam perangkat yang berbeda. Nah, ini adalah tampilan yang ada tampilan layar pada saat mengerjakan Quizizz. Setelah Quizizz selesai, ia akan menampilkan nilai tertinggi sebagai pertama, kedua, dan seterusnya. Kemudian kita juga dapat meninjau hasil belajar siswa berdasarkan soal yang telah dia kerjakan. Baiklah, itulah tadi tentang aplikasi Quizizz. Selanjutnya kita akan membahas tentang analisis berdasarkan perspektif dan juga analisis SWOT. Pada analisis berdasarkan perspektif, kita akan membahas berdasarkan perspektif pengguna, pengelola sistem, dan juga teknis. Selanjutnya, analisis perspektif dirancang untuk memberikan pengalaman pengguna yang maksimal baik dari sisi antarmuka, fitur, maupun aksesibilitas. Yang pertama, kelebihan antarmuka intuitif, mudah digunakan oleh pengguna pemula, memudahkan pengguna untuk membuat atau mengikuti kuis. Yang kedua, fitur gamifikasi. Terdapat elemen seperti poin,
musik, latar, dan membuat siswa lebih bermotivasi. Dan yang ketiga, aksesibilitas multiperangkat. Digunakan di PC, laptop, tabel, maupun smartphone. Yang keempat, feedback langsung. Menjawab kuis, sistem langsung memberikan penilaian berupa skor, waktu, pengerjaan, dan penjelasan. Kekurangannya, yang pertama, keterbatasan fitur versi gratis yang seperti laporan detail, penghapusan iklan, dan penyesuaian tema. Dan yang kedua adalah ketergantungan koneksi internet. Tidak ada mode offline sehingga pengalaman pengguna terganggu jika koneksi internet buruk. Selanjutnya, perspektif mengelola. Quizzes memberikan alat bantu yang mempermudah guru dalam memproses pembelajaran dan penilaian. Kelebihannya, yang pertama, pembuatan kuis yang efisien. Memilih soal dari bank, soal yang disediakan Quizzes, atau mengimpor soal mereka sendiri. Fitur kolaborasi yang memungkinkan guru lain untuk menggunakan kuis yang sudah dibuat sebelumnya. Yang kedua, analisis hasil. Melihat statistik detail seperti presentasi, jawaban, dan pengerjaan rata-rata. Dan yang ketiga, integrasi dengan platform lain. Quizzes mendukung integrasi dengan Google Classroom. Kekurangannya, yang pertama, kustomisasi terbatas. Pengaturan format pertanyaan. Yang kedua, batasan jumlah peserta. Jumlah peserta yang dapat bergabung dalam satu Quizzes dibatasi. Oke, selanjutnya adalah perspektif berdasarkan teknis atau sistem dan infrastruktur. Nah, kelebihannya memiliki stabilitas platform yang mampu menangani ribuan pengguna secara bersamaan tanpa mengalami banyak masalah, keamanan data yang menjamin privasi pengguna, pengembangan berkelanjutan yang menambahkan fitur baru dan melakukan pembaruan berkala. Namun, beberapa kekurangannya yaitu masih ketergantungan terhadap server pusat dan juga artinya terbatas. Oke, kita lanjut ke analisis SWOT yang memiliki 4 komponen utama, yaitu kekuatan. Pada Quizzes memiliki gamifikasi seperti leaderboard, avatar, dan musik untuk meningkatkan ketertarikan siswa, mudah digunakan, dan juga laporan hasil yang mendalam dan langsung tersedia. Kelemahan, digantung pada internet, fitur lengkap hanya tersedia di versi berbayar. Kemudian untuk peluangnya ada penambahan metode belajar berbasis interaksi dan ekspansi ke pasar pendidikan profesional. Kemudian ancamannya yaitu kompetisi dari platform lain seperti Kahoot, Socrates, dan juga Google Forms, serta potensi isu keamanan data jika terjadi serangan cyber. Selanjutnya ada rekomendasi perbaikan. Nomor 1, mode offline. Quizzes dapat menambahkan fitur kuis sehingga pengguna dapat memainkannya tanpa internet. Yang kedua, penyesuaian kuis yang fleksibel, di mana menambahkan jenis pertanyaan lain seperti break atau jawaban berbentuk esai dengan sistem penilaian otomatis. Yang ketiga, ada peningkatan fitur gratis, yang dimana memperluas fitur laporan untuk versi gratis agar menarik lebih banyak pengguna. Yang keempat, ada pengembangan API dan integrasi, yang dimana membuka lebih banyak peluang integrasi dengan sistem pembelajaran lain seperti Moodle atau Canvas. Dan yang terakhir yaitu stabilitas server, yang dimana investasi pada teknologi cloud untuk meningkatkan kemampuan menangani lalu lintas pengguna yang sangat tinggi. Oke teman-teman, itulah tadi hasil analisis kami tentang sistem pada aplikasi Quizzes. Sampai jumpa lain waktu.